wa zuhrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin ad-dhahirin. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk mari sama-sama kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sholawat beriring salam senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa penerang bagi semesta alam ini. Dewan Hakim yang saya muliakan, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai 4 golongan yang dirindukan surga. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti meyakini tentang hari akhir, dan tentunya kelak menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada di antara kita yang menginginkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Al-jannatu mustaqatu illa arba'atin nafar, talil Qur'an, wa sawma ramadana, wa hafizul lisan, wa mut'imul jihad. Ada 4 golongan, kata Rasulullah SAW, yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang selalu mentadabburkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan pedoman kepada umat Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban bagi kita selaku umat muslim, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, orang yang menjaga lisan. Lisan ini diumpamakan seperti daging empuk yang tidak bertulang, tetapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Sebagaimana ungkapan jangka Arab, kalaulah luka karena pedang mudah untuk diobati, tapi kalaulah luka karena lisan, mau kemana obat dicari? Banyak keluarga yang berantakan, banyak kawan yang menjadi lawan, banyak saudara yang menjadi musuh. Karena apa? Karena lisan yang tidak dijaga. Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab Sahih Bukhari, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Yang keempat, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengatakan,
secangkir kurma, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Demikianlah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Alfi sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umuran panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wakhiran unzur maqala wala tanzur maqala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Akhirul kalam usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.